Halo Cinephile, buat kamu yang suka dengan hal-hal indah, kayaknya video ini kurang cocok. Namun kalau kamu suka ngelihat kehancuran yang masif, ini untuk kamu. Godzilla tahun 2014 mengisahkan tentang monster menyeramkan dan dianggap akan menghancurkan kota. Namun pada film ini ia memiliki tugas sebagai sang penyeimbang alam. Nama Godzilla sendiri diambil dari kata God yang berarti Tuhan atau Dewa, dan telah berdiam diri lebih lama dari apapun yang pernah menghuni bumi sebelumnya. Film diawali dengan sebuah helikopter milik organisasi Monarch menuju ke pertambangan di Filipina pada tahun 1999 dengan membawa penumpang yaitu Dr. Serizawa bersama asistennya Vivini. Serizawa datang karena akan meneliti tanah lembah yang runtuh secara tiba-tiba, entah apa penyebabnya. Yang jelas, Monarch awalnya mendeteksi tempat tersebut sebagai area radiasi pada saat bulan lalu. Namun ketika perusahaan itu mulai mencari endapan uranium, tiba-tiba tanah lembah pun amblas ke sebuah gua yang ternyata ada di bawahnya. Di dalam gua tersebut, Serizawa dibuat takjub akan penemuan fosil yang berukuran sangat-sangat raksasa. Tak hanya itu, mereka di sana juga menemukan 2 spora raksasa yang udah nggak aktif lagi. Namun anehnya salah satu spora itu terlihatlah rusak, seperti sudah menetas dan pergi entah kemana. Scene pun berpindah ke Janjira di Jepang, memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Joe Brody, Sandra, dan Ford sebagai anak tunggalnya. Di pagi hari dengan cuaca yang kurang mendukung, Joe sebagai sang insinyur harus dibuat sangat sibuk dengan telepon yang membahas tentang kejadian aneh di tempat kerjanya. Sampai pada akhirnya berangkatlah mereka berdua ke tempat kerja, yaitu instalasi nuklir di Janjira. Mereka berdua kebetulan juga sama-sama bekerja di tempat tersebut. Baru aja sampai di sana, Joe langsung mendapat laporan bahwa terjadi aktivitas gempa yang tidak biasa. Sementara itu, Sandra mendapat tugas untuk memeriksa keanehan yang terjadi bersama dengan timnya di area yang dinamai level 5. Di sana tiba-tiba terjadi gempa yang sangat terasa hingga Joe akhirnya terpaksa menonaktifkan semua generator nuklir yang ada. Namun asnya Sandra bersama tim yang sedang memeriksa keadaan terpaksa mendapati kebocoran reaktor nuklir di dekatnya. Joe dengan perasaan yang sangat khawatir terus menunggu Sandra di balik pintu keluar. Akan tetapi Sandra malah menyuruh Joe untuk langsung menutup pintu pengaman saja, karena ia tidak akan berhasil keluar dengan selamat. Selain itu juga agar seluruh kota tidak terkena radiasi nuklir, dengan penuh kesedihan Joe akhirnya terpaksa menutup pintu itu, sehingga membuat Sandra perlahan menghilang ditelan kebocoran nuklir. Tak sampai di situ aja, karena gempa tiba-tiba mulai terasa kembali dan langsung meruntuhkan salah satu reaktor nuklir. Lima belas tahun kemudian, kini Ford telah beranjak dewasa dan bekerja menjadi tentara di Amerika Serikat. Ford juga hidup dengan harmonis bersama istrinya yang bernama Ella. Ford juga hidup dengan harmonis bersama istrinya yang bernama Elle. Dan mereka pun diberkahi dengan seorang putra bernama Sam. Kemudian di saat Ford sedang melepas rindu dengan istrinya, terdengar suara telepon yang membuat mereka langsung menghentikan aktivitas. Di dalam telepon menyebutkan bahwa ayah Ford Shijo ditangkap oleh kepolisian Jepang karena melanggar batas wilayah karantina nuklir. Ford pun seketika gelisah dan langsung bersiap-siap untuk menyusul ayahnya di Jepang. Di sana Ford langsung menemui ayahnya di kepolisian Tokyo. Dan setelah itu Joe mengajak Ford pergi ke tempat tinggalnya di Jepang. Di dalam rumah yang sangat berantakan itu, Ford melihat berbagai clipping surat kabar mengenai kebocoran reaktor nuklir pada 15 tahun lalu yang ternyata masih terus diselidiki oleh ayahnya sampai sekarang ini tanpa memikirkan bagaimana resikonya. Ford lalu berusaha membujuk ayahnya untuk ikut ke San Francisco dan hidup bersama keluarganya di sana. Soalnya ia sangat khawatir akan keadaan ayahnya yang masih tak terima dengan kematian istrinya. Di pagi hari, Joe mengutarakan niat kalau ia ingin kembali ke rumah lamanya untuk mengambil disket yang berisi data penting dan bisa membuktikan bahwa teorinya selama ini itu benar.
Awalnya Ford menolak keras keinginan ayahnya itu. Namun setelah ayahnya menjelaskan bahwa musibah 15 tahun lalu bukanlah kejadian alami, akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk pergi ke Janjira yang kini sudah menjadi kota mati. Di tengah jalan tiba-tiba Joe mencopot maskernya. Dia menyadari nih kalau udara di Janjira kini udah bersih tanpa adanya radiasi, tepat seperti dugaannya. Terus sampailah mereka di rumah lama dan Joe akhirnya berhasil mendapatkan disket yang dimaksud. Kemudian di luar terdengar ada suara helikopter dan mereka baru tahu nih kalau ada aktivitas di tempat kerja ayahnya dulu. Namun sayangnya saat mereka berbalik badan, Joe dan Ford langsung diamankan ke dalam mobil petugas. Mereka dibawa ke dalam kantor bekas ayahnya, yang di sana mereka melihat hal yang tak biasa. Ternyata di dalam benda itu terdapat Dr. Serizawa yang sedang meneliti benda tersebut. Tak lama setelah itu Serizawa langsung memberi informasi kalau ada 2 orang yang ditangkap dan mengaku pernah bekerja di reaktor nuklir ini. Mendengar hal tersebut, Serizawa pun langsung menemui Joe, dan Joe pun sangat penasaran dengan apa yang telah terjadi, terutama tentang apa yang menyebabkan istrinya itu terbunuh pada 15 tahun lalu. Joe juga bercerita tentang gelombang elektromagnetik yang ternyata pula pernah ia temukan saat dulu bekerja di situ. Setelah mendapati cerita tersebut, Serizawa pun langsung meneliti data yang telah dikumpulkan dan membuat Serizawa menyadari kalau benda yang ia teliti ternyata telah memakan reaktor nuklir selama 15 tahun. Tak disangka gempa kembali terjadi dan saat diteliti kebocoran radiasi itu ternyata hasilnya adalah 0. Dan menurut perhitungannya benda itu akan segera menetas. Serizawa yang khawatir pun langsung memerintahkan para pekerja untuk menghancurkan benda itu. Mengira benda itu berhasil dihancurkan, tiba-tiba makhluk itu mampu memadamkan listrik di sekitar lokasi. Dan saat generator listrik cadangan dinyalakan, barulah terlihat sosok makhluk raksasa yang mengamuk. Ford yang masih terperangkap di dalam kren akhirnya bisa keluar berkat amukan makhluk itu yang meruntuhkan benda-benda di sekitarnya. Namun setelah ia berhasil keluar, Ford malah harus melihat ayahnya itu jatuh ke reruntuhan karena ulah dari makhluk tersebut. Di keesokan harinya terlihat kekacauan dan mayat yang ada di mana-mana. Dr. Serizawa juga ditemui oleh seorang kapten bernama Hampton yang akan mengambil alih operasi Monarch tersebut. Hampton kemudian menyuruh Serizawa untuk ikut dengannya meneliti makhluk tersebut. Namun sebelum berangkat, Serizawa tiba-tiba meminta Joe bersama Ford untuk dijadikan personil yang akan membantunya meneliti makhluk tersebut. Sayangnya di tengah perjalanan, Joe yang udah gak kuat lagi menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Seiring berjalannya waktu, sampailah mereka di kapal induk Saratoga, di mana operasi Monarch itu direncanakan. Nah, mereka menyebut nama makhluk itu dengan sebutan Muto, dan operasi mereka ternyata dipimpin oleh Laksamana William Stans. Kini mereka berencana mencari Muto sampai dapat. Ford dijelaskan tentang sejarah organisasi Monarch yang berawal di tahun 1954. Pertama kalinya kapal selam nuklir mencapai di laut dalam. Nah, nuklir yang ada di dalam kapal selam itu tanpa sengaja telah membangunkan makhluk raksasa, predator alfa yang berusia jutaan tahun. Makhluk ini menyerap radiasi sebagai sumber makanannya. Terus seiring merendahnya radiasi di permukaan bumi, makhluk ini pun bersembunyi dan hidup di dalam lautan, jauh di bawah tanah dan menyerap radiasi inti bumi. Kemudian barulah organisasi Monarch ini didirikan. Setelah penemuan tersebut, mereka akhirnya menyebut makhluk itu dengan sebutan Godzilla. Terus Serizawa menjelaskan pada 15 tahun yang lalu kalau mereka menemukan fosil hewan raksasa lainnya di Filipina. Ia berbentuk seperti Godzilla, namun makhluk itu telah lama mati dibunuh oleh 2 spora raksasa yang pada awal film sudah kita jelaskan. Sayangnya salah satu spora itu ternyata telah menetas dan kini makhluk itu pun mencari sumber radiasi terdekat, yaitu reaktor nuklir di Janjira. Dan disitulah makhluk itu berkepompong selama 15 tahun.
menyerap radioaktif dari dalam sampai tumbuh seutuhnya menjadi Muto. Ford pun bertanya mengapa Monarch tidak membunuh makhluk itu saat ia sedang berkepompong. Vivi pun menjelaskan makhluk itu kan telah menyerap radiasi reaktor nuklir ya. Nah, mereka sangat takut jika mereka membunuhnya maka akan berefek melepaskan radiasi sehingga membahayakan nyawa jutaan orang yang ada di dekatnya. Maka dari itulah mereka hanya bisa menjaga, mempelajari, dan memahaminya. Lalu sejauh yang mereka ketahui selama ini, makhluk itu mampu mempengaruhi arus listrik dalam jarak dekat. Akan tetapi Monarch tidak sadar kalau makhluk itu ternyata bisa memunculkan serangan gelombang elektromagnetik. Maka dari itu mereka meminta Ford untuk menjelaskan apa saja yang ia ketahui terhadap makhluk itu. Tapi sayangnya Ford benar-benar gak tahu nih akan hal tersebut. Ia hanya teringat tentang Joe yang pernah mengatakan kalau makhluk itu bisa berkomunikasi. Mendapat informasi itu, Serizawa pun langsung menyuruh Vivi untuk mencari tahu siapa yang diajak komunikasi oleh si Muto itu. Ford di sana sangat khawatir apabila Muto itu nggak segera dihentikan, pasti akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Namun, Serizawa sangat yakin kalau Godzilla lah makhluk yang bisa membawa keseimbangan di bumi melawan Muto. Pada akhirnya, Ford kini diantar menggunakan helikopter menuju ke Hawaii agar dirinya bisa menggunakan pesawat dan terbang ke San Francisco. Di Hawaii, Ford harus menaiki kereta terlebih dahulu untuk sampai ke bandara. Namun di dalam kereta itu, Ford malah mendapati seorang anak yang terpisah dari orang tuanya. Ford yang memiliki empati tinggi pun akhirnya langsung menolong anak itu dan berjanji kepada orang tuanya kalau ia akan mengantar anak itu kembali. Sementara itu di kapal induk Saratoga, mereka mendeteksi kapal selam nuklir Rusia yang hilang tiba-tiba di Pasifik Utara. Pasukan khusus pun lantas diturunkan untuk menyelidiki kejadian itu. Di sana mereka menemukan kapal selam Rusia bersama Muto yang sedang memakan nuklir dari kapal Rusia itu. Kembali ke kapal induk, mereka ternyata juga mendeteksi kalau ada makhluk lain yang sedang mendekati Muto. Mengetahui hal tersebut, Serizawa pun akhirnya bergegas pergi menuju ke Oahu. Ia berfirasat kalau itu adalah Godzilla yang sedang mencari Muto. Di Hawaii, para penduduk dibuat bingung ketakutan karena melihat banyak pesawat tempur yang sedang berjuang untuk membunuh Muto. Karena gelombang elektromagnetik dari si Muto, akhirnya seluruh listrik bahkan pesawat tempur yang berterbangan pun mati seketika. Serizawa kembali mendeteksi kehadiran monster kedua dari dalam lautan, yang ketika di skop pakai kali 6, para warga pun ngibrit seada-adanya karena ngelihat saking besarnya gelombang laut yang diciptakan oleh kehadiran Godzilla. Kemudian di saat listrik kembali menyala, barulah terlihat Muto yang sudah berada di pusat kota. Militer pun berusaha sangat keras untuk menghentikan aksi brutal Muto, menyerangi kereta yang ditumpangi oleh Ford. Di sana lalu terlihat kaki besar monster lainnya, dan itu adalah kaki Godzilla yang sedang mendekati Muto. Di siang harinya barulah terlihat keadaan kota yang sudah hancur lebur. Untungnya Ford berhasil membawa anak yang semalam nyasar di kereta kembali ke orang tuanya. Ford di sana juga mulai menyadari kalau ada banyak sekali pasukan yang ditugaskan untuk memburu para monster tersebut. Dari dalam kapal induk, mereka akhirnya menyadari bahwa bukan Godzilla lah yang selama ini diajak berkomunikasi oleh Muto, melainkan ada monster lain yang diduga Serizawa adalah salah satu spora yang ia kira udah mati pada saat di gua Filipina. Kemudian Serizawa pun tiba-tiba memerintahkan para pasukan untuk melakukan pencarian spora itu di fasilitas penyimpanan nuklir Nevada. Ternyata dugaan dari Serizawa itu benar, karena di sana mereka mendapati lubang yang menganga dan dapat dipastikan hal itu disebabkan dari ulah si spora tersebut. Kemudian dari kejauhan terlihat makhluk yang sangat mirip dengan Muto. Ia tak bersayap, namun berukuran jauh lebih raksasa lagi. Monarch menyadari kalau monster itu memiliki kelamin yang berbeda.
Jadi kesimpulan dari sinyal panggilan Muto selama ini ternyata ialah sinyal panggilan kawin. Petinggi Monarch akhirnya mengusulkan rencananya, yaitu dengan memancing Muto agar bersama dengan Godzilla, lalu mengebom mereka berdua dengan nuklir yang sangat dahsyat. Sayangnya Serizawa membantah usulan tersebut karena terlalu membahayakan banyak orang. Serizawa mengatakan kalau permasalahan Muto alangkah lebih baiknya nih kalau diserahkan saja kepada Godzilla. Tapi sayangnya Laksamana Stance menolak untuk berdiam diri dan gak mau hanya menonton pertandingan antara Godzilla melawan Muto. Ia tetap berpegang teguh untuk menghancurkan monster-monster itu dengan hulu ledak nuklir yang akan mereka siapkan di tepi pantai. Sampailah Ford di California dan bersiap menghadang Muto kedua yang sedang menuju ke San Francisco. Ford di sana dengan kemampuannya di bidang penanganan bom, dirinya meminta izin untuk bertugas menangani bom itu sekalian menemui keluarganya di San Francisco. Terus Ford pun menelpon istrinya dan mengatakan kalau dirinya akan tiba di San Francisco pada esok hari untuk menjemput mereka. Ford yang kini mengikuti rombongan kereta pembawa bom nuklir seketika harus terhenti karena ngelihat ledakan tepat di hadapan mereka. Para prajurit pun langsung memeriksa keadaan dan betapa terkejutnya kalau ada sesuatu dari belakang mereka. Mengira Muto tersebut hanya numpang lewat, tiba-tiba kereta pun mulai berjalan kembali dengan keadaan sudah terbakar. Muto tersebut ternyata hanya mengincar bom nuklir untuk ia jadikan sebagai makanannya. Di keesokan hari, Ford kembali tersadar dari pingsannya dan beruntung ia melihat helikopter yang kembali untuk menolongnya. Di sisi lain, seluruh penduduk kota pun kini sedang dievakuasi, termasuk Elle yang juga memasukkan anaknya ke rombongan tersebut. Monarch akhirnya menyadari kedatangan Godzilla yang akan melewati sebuah jembatan di mana jembatan itu dilewati oleh para bis yang sedang mengevakuasi penduduk. Militer pun tanpa basa-basi segera menempatkan beberapa tank di jembatan itu untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu saat kemunculan Godzilla. Di sana, Godzilla tiba-tiba menerobos sekaligus menghancurkan jembatan tersebut. Pihak militer pun sontak mempersiapkan bom nuklir. Namun sayangnya, serangan gelombang elektromagnetik kembali terjadi di sana. Tak lama setelah itu, dari atas muncullah Muto yang mengamuk dan menghancurkan apapun di dekatnya. Muto membawa bom nuklir yang telah disiapkan militer sebelumnya. Dan kemudian terlihatlah Muto betina dari dalam kabut hitam. Kedua Muto itu pun akhirnya bertemu di San Francisco. Lalu Muto jantan juga langsung menyerahkan bom nuklir itu kepada Muto betina. Mengetahui hulu ledak nuklir kini berada di pusat kota dan sangat membahayakan penduduk yang ada di sekitar, militer akhirnya meminta bantuan Ford untuk mematikan bom secara manual atau menjauhkan bom itu dari pusat kota menuju ke laut. Gak pakai lama berangkatlah Ford bersama timnya menuju ke tempat bom nuklir itu dibawa oleh Muto. Di sisi lain, Muto jantan terlihat sedang menghadang Godzilla dan yang terjadi... Sementara itu di sela pertarungan antara Muto jantan melawan Godzilla, mereka berusaha sangat keras nih untuk sampai ke lokasi bom nuklir itu berada. Di lokasi bom, mereka melihat Muto betina sedang mengerami telurnya di dekat bom nuklir. Beruntungnya tiba-tiba di sana muncul Godzilla dari balik asap yang menyebabkan mereka akhirnya harus bertarung. Sehingga mereka yang melihat kesempatan itu pun langsung bisa mengeksekusi bom nuklir tersebut. Godzilla yang awalnya cukup kuat kini disayurin oleh dua Muto sekaligus hingga terlihat tak berdaya dibuatnya. Sementara itu Ford dan timnya masuk ke lokasi bom. Mereka mendapati banyak sekali telur-telur Muto di sana. Ford dan pasukannya juga kini gak ada waktu lagi untuk menonaktifkan nuklir itu. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan ke plan B, yaitu membawa bom ke pantai dan menjauhkannya dari pemukiman penduduk. Namun sebelum Ford ikut pergi bersama timnya menuju ke pantai, ia di sana terlebih dahulu menghancurkan telur-telur Muto.
Sayangnya Muto yang menyadari langsung terlihat mengamuk karena telur-telurnya itu telah hangus dibakar api. Kemudian terlihat cahaya biru yang berasal dari tubuh Godzilla. Ia tiba-tiba mengeluarkan api biru dari dalam mulutnya dan kembali menyerang para Muto di sana. Pasukan militer mencoba membawa bom itu menggunakan kapal, namun si Muto betina ternyata menyadari aktivitas mereka. Dengan susah payah, Godzilla akhirnya berhasil melumpuhkan Muto jantan. Namun ia harus mendapatkan konsekuensinya, yaitu tertimpa gedung pencakar langit. Di dekatnya, Ford melihat Godzilla itu kini lemas dan tak berdaya. Kemudian dari sisi pantai, terlihat para militer yang berusaha mempertahankan diri dari serangan Muto betina. Saat Ford akan menjalankan kapal yang membawa bom menuju ke tengah laut, tiba-tiba mesin kapal pun terhenti sebab gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh Muto. Beruntung di saat Muto akan menyerang Ford, dari belakang Godzilla kembali muncul sehingga terjadilah pertarungan di sana. Pada akhirnya Muto betina pun berhasil dikalahkan. Kapal yang membawa bom juga seketika mulai menyala lagi dan berjalan menuju ke lautan lepas. Seketika terlihat cahaya dari atas yang berasal dari helikopter, yang ternyata helikopter itu bermaksud datang untuk menyelamatkan Ford. Kemudian siang harinya di tengah kota terlihat tubuh Godzilla yang terbujur kaku. Sementara Ford membawa anaknya menuju penampungan korban serangan monster. Ford dengan cemas mencari istrinya di pusat kota. Kemudian saat Serizawa sedang melihat Godzilla yang tak berdaya, tiba-tiba di tempat penampungan, Ford akhirnya bisa berkumpul kembali dengan istrinya. Di sana para penduduk yang lihat Godzilla itu kembali bangkit akhirnya mulai bersorak ria dan menyebut Godzilla adalah rajanya para monster yang berhasil menyelamatkan bumi ini. Dan kemudian film pun selesai. Wah, sewaktu dulu nonton di bioskop ngiranya sih bakal biasa aja gitu, cuma monster yang ngancurin kota dan manusia mencoba membunuhnya. Tapi ternyata enggak men, dibikin merinding parah pas Godzilla ternyata punya kekuatan tersendiri dengan biru menyala di siripnya. Pokoknya abis nonton film ini jadi berpikiran, apa jangan-jangan ini beneran ada tapi emang gak terekspos aja. Secara lautan kan masih banyak banget yang belum terjelajahi. Gimana nih menurut kalian? Untuk skor, Movie Rastis ngasih 8 dari 10 jengkol nih teman-teman. Dan gak sampai situ, organisasi Monarch masih menyimpan banyak monster untuk kita jelajahi bersama. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.